Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan perintah Allah kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada manusia yang mengabdi kepadaku, dan perbudaklah manusia yang mengabdi kepadamu. Artinya apa? Kita tahu persis bahwa setiap kita sibuk dengan urusan dunia, kita tidak serta-merta mendapatkan ketentraman. Meskipun suatu saat kita berpikir ingin mendapatkan untung yang besar, kemudian kita kerjakan sungguh-sungguh, dan kita dapatkan untung yang besar, kita gembira saat itu beberapa saat. Kemudian di saat berikutnya kita mendapatkan lagi suasana di mana kita repot untuk mengelola keuntungan itu. Terus begitu. Tentang dunia. Dunia memperbudak kita. Ingin mendapatkan pasangan yang cantik, tampan. Setelah dapat, sementara itu bahagia. Beberapa saat. Setelah itu kita terjebak ke dalam sebuah kesulitan. Bagaimana mengelola yang sudah kita dapatkan itu dengan sebaik-baiknya. Wastakhdumi man khadamaki. Wastakhdumi man khadamaki itu. Kalau ukhdumi man khadamani, mengabdilah engkau kepada manusia yang mengabdi kepadaku, dan kita tahu persis. Kalau kita mengabdi kepada Allah, sebut saja tahajud, kita biasakan, kita mengabdi kepada Allah. Ketentramannya, rasa nyamannya akan sangat panjang meskipun kita berada di tengah-tengah perang. Los Angeles terbakar. Itu sesaat Presiden Amerika berbicara akan menerakakan Gaza. Bukan kalimat itunya, bukan kalimat takaburnya yang disoroti, tetapi lebih kepada ucapan anak Gaza yang mengatakan, ya Allah, kami tidak memiliki senjata. Kami tidak mampu menghancurkan musuh-musuhmu yang menghancurkan Masjidil Aqsa. Tapi kami percaya engkau memiliki pasukan, engkau memiliki tentara. Sesaat setelah anak ini berbicara, Los Angeles terbakar. Anak ini mengabdi kepada Allah. Pengabdiannya kepada Allah membuat anak ini dikhidmati oleh dunia. Dunia berkhidmat kepada anak yang mengabdi kepada Allah. Dunia berkhidmat kepada kita yang mengabdi kepada Allah. Dan saat kita mengabdi kepada dunia, dunia memperbudak kita. Kita lihat, apa sih yang membuat kita bahagia? Bermimpi, ingin memiliki kendaraan yang bagus. Kita dapatkan kendaraan itu. Kita beli kendaraan itu. Setelah itu kita repot ngurusnya. Bahkan lebih mewah, lebih memusingkan. Bingung parkir, takut hilang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya pernah punya mobil yang diledek sama semua orang. Ji, mobil teh menikitu, kan gitu ya. Ada ejekan dari teman. Saya hanya bisa tersenyum. Kenapa lemah? Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya itu yang bisa saya punya. Sampai suatu saat ada acara di Masjid Agung Bandung. Waktu itu posisi parkir masih di depan masjid. Sekarang kan sudah jadi ruangan ya. Jalan itu sudah jadi ruangan. Dulu belum jadi ruangan. Saya parkir di situ. Beres acara, saya keluar, mobil saya udah nggak ada. Dengan tenang saya pulang. Tenang weh. Dan saya merasa mobil itu tidak membebani saya. Saya pulang. 2 minggu berikutnya saya ingin pergi ke Nusantara. Nusantara itu di seberangnya ada mall namanya Nusantara. Sebelang Masjid Agung, alun-alun. Hall alun-alun, terus ada mall Nusantara waktu itu. Sekarang dulu Palaguna, sekarang Palaguna. Dulu Palaguna. Ada Nusantara di mana? Di KN namanya. Oke. Saya entahlah, zaman saya waktu itu saya nyebutnya Nusantara, entah Palaguna, entah siapa. Yang jelas kondisi saat itu saya sudah tidak berkendaraan karena mobil saya sudah hilang. Pas saya sampai di situ, keluar dari Palaguna itu atau Nusantara itu, Masya Allah, nampak mobil saya di pinggir jalan ada.
Sigana teh ke tukang parkir pindah-pindah kadinya gitu tah. Sigana teh. Ya Allah. Dan saya gembira langsung kepruk-kepruk sampah dan lain sebagainya dari dalam mobil jalan lagi. Artinya apa? Saya tidak dipusingkan oleh dunia karena pada saat itu saya tidak menggenggam dan tidak mengabdi kepada dunia. Saya pengajian saja. Nah, kemudian betul dunia ini akan memperbudak kita. Kemudian bagaimana dengan pernyataan wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, sampai diingatkan dalam ayat ini kan? Jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Melihat bagaimana kita disiksa oleh dunia, sebut saja diperbudak oleh dunia. Jadi kalimat wala tansa nasibaka minad dunya ini saya pikirkan lagi. Akhirnya saya punya sudut pandang, mudah-mudahan sahabat semua mengerti ya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat. Wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunya, bahwa nasibmu di akhirat itu adanya di dunia. Jadi sementara ini sering sekali kita mendengar jangan lupa bahwa kita juga di dunia, tetap dunia mah cari. Seperti hiduplah, carilah dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan carilah akhirat, ibadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah kamu mati besok. Ini betul-betul seperti kalimat yang dipisahkan. Nanti kalau datang Ustadz Ihsan saya tanya ini hadisnya sahih nggak ini? Hadis tentang, mudah-mudahan Ustadz Ihsan sekarang lagi browsing di jalan ini untuk mencari kanaka tamutu godan, kanaka taisu abadan, kan itu ya. Carilah olehmu, berbuatlah di muka bumi ini seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Atau mungkin ini hanya sekedar peribahasa Arab. Ini harus diungkap betul-betul. Nah, jadi saya melihat, Masya Allah, kebahagiaan dunia ini harusnya mengantarkan kita ke akhirat. Keberuntungan dunia harusnya menjadikan kita mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kalau begitu kita akan tinggalkan dong dunia. Ya terserah, mau meninggalkan dunia untuk akhirat, saya pikir nggak mungkin ya. Bagaimana kita meninggalkan dunia untuk akhirat sementara untuk mendapatkan akhirat yang baik itu adanya di dunia. Udah, saya nggak butuh rumah, nggak butuh kendaraan, nggak butuh uang. Sudah, saya mau di masjid saja. Oke, silakan. Tapi dia akan memberikan kebaikan nggak di akhirat nanti, sementara Rasulullah menyatakan bahwa manusia yang terbaik adalah yanfa'u linnas, yang paling bermanfaat. Mang Andi terus di masjid, ya. Mang Andi terus di masjid. Pagi sampai terus beberes masjid dan lain sebagainya. Betul itu. Betul. Tapi sebesar apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Masuk surga sih. Tapi ya sebesar itu gitu kan. Nah itu. Jadi sahabat, jangan sampai kita membuat dunia ini membuat kita terlena, atau sebaliknya. Dunia ini membuat kita marah sehingga kita tinggalkan dunia. Padahal Allah nyatakan, jangan lupa, kamu jangan tinggalkan dunia, sok. Jalan, hiduplah di dunia ini sebagaimana mestinya, bahkan kalau perlu manfaatkan dunia ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita petik nanti hasilnya di akhirat. Kan itu ya. Jangan mimpi kita sudah menjadi ahli surga kalau kita belum memberikan manfaat yang cukup di dunia ini. Ya kan, hanya sekedar hidup baik saja sih belum soleh. Itu baru aman itu. Yang disebut soleh itu, saya ingat sekali nasihat ayahanda tercinta Allahyarham. Yang disebut soleh, manusia soleh adalah manusia yang selalu berpikir untuk 20-30 tahun ke depan. Itu yang soleh. Kang Eja yang soleh memikirkan perusahaannya bukan untuk keuntungan hari ini dan bukan untuk THR Ramadan saja. Itu teh kepikiran teh buat para bos mah. Itu teh stres anak buah mahnya rakyat tuh cari cing we. THR gitu ya. Bos nomor rudet itu teh. Betul, hulu dijen suku-suku dijen hulu. Nah, Kang Reza yang menjadi pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, dia akan berpikir perusahaannya untuk bisa hidup dan bermanfaat 20-30 tahun yang akan datang. Mungkin Bill Gates soleh ya.
kalau Islam. Soleh dia, karena apa yang dia buat 20 tahun yang lalu memberikan dampak tahun 2020 dengan COVID-nya, kan itu. Dia merencanakan secara konsisten untuk melakukan sesuatu di tahun itu, 20 tahun kemudian memberikan hasil untuk kepuasan dia. Tapi itu individu sifatnya, itu bukan kesolehan yang kita definisikan. Kesolehan itu yang saya lakukan hari ini memberikan kemanfaatan untuk orang banyak di 20 tahun yang akan datang. Orang yang soleh selalu berpikir bukan hanya untuk hari ini. Bahkan kecantikan istri pun tidak dinikmati hari ini oleh orang yang soleh. Ya. Betul-betul dijaga kecantikannya agar dia bisa tetap cantik bersama saya di usia ketika kita sama-sama tuli. Jadi yang bagus itu menua bersama atau torek bersama? Yang bagus torek bersama atau menua bersama? Hah? Torek bersama, menua bersama, gelut kan nih. Masih ada berantem. Tapi kalau torek bersama nggak akan adu gelut. Sok pasianan naon di torek? Hah? Gitu ya, itu. Teu nyambung pokokna pas ge. Mana ka urang teh popolotot. Wah, teu nyambung pokokna mah. Nah, jadi orang yang soleh itu seperti itu. Bahkan walatan sanasibaka minad dunia tuh fikirkan dunia ini untuk 20 tahun yang akan datang, bahkan lebih dari itu untuk akhirat kita. Itu. Jadi tidak bisa kita masuk ya Ustaz, kapayun. Kapayun iya, payun. Saya si Ustaz ya waya. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh, kebetulan kan kita bicarakan Ustaznya datang tentang tadi ulah atas di dia itu tentang ini tadi apa namanya ibadahlah dengan sungguh-sungguh seolah kamu ke anak katamu tugodan ya. Itu gimana Ustaz, itu kalimat apa itu? langsung langsung aja bongan ayahnya ya. Sejauh yang diketahui hadis tersebut layathbut anin nabi, tidak nyambung ke nabi atau ghair marfu, tidak nyambung ke nabi juga ya. Tidak kepada sahabat ya kalau ghair marfu. Kalau sahabat mauquf. Justru ini hadisnya hadis mauquf. Nyambungnya ke Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr gitu, bin As. Tapi kalau dibuka di dalam Majma'uz Zawaid Syekh Al-Haythami, hadis ini memang hadis yang maknanya sahih tapi secara sanad tidak sahih. Tapi maknanya sahih Ustaz. Kalau maknanya sahih saya rada protes ini. Justru mungkin secara sanad dia sampai di sahabat, secara makna sepertinya saya ragu-ragu. Karena apa? Harap ibadahlah seolah-olah kamu mati besok dengan sungguh-sungguh, dan carilah dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Itu betul-betul memisahkan dunia dan akhirat. Jadi secara makna menurut versi saya, nggak tahu kalau versi para ulama, ya rada ngalawan berarti ke para ulama. ngalawan. Dalam versi saya, ibadahlah carilah dunia seolah-olah carilah dunia karena engkau akan mendapatkan akhirat dari dunia ini. Kan mestinya gitu. Betul. Bukan seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Betul. Nah, tapi memang secara makna kalau digabungkan, ditumpangkan, ibadahnya sungguh-sungguh karena merasa ini ibadah terakhir kita, dunianya pun akan sangat sungguh-sungguh karena kita akan merasa selama-lamanya hidup, tapi kita paham bahwa ini mungkin hari terakhir kita gitu ya. Betul. Tapi rada muter. Yang jelas subhanallah. Tapi ada hadis tambahan Zad. Gimana? Ada hadis yang lain yang bisa menguatkan kalimat itu mungkin. Dalam salah satu hadis Rasul pernah bersabda, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang tujuan hidupnya itu adalah dunia, ja'alallahu baina ainaihi al-faqra, Allah akan menjadikan kefakiran itu tepat di depan matanya. Tapi dalam satu kesempatan Rasul mengatakan juga, man ja'ala man kanati al-akhirah hammah, barang siapa yang menganggap penting urusan akhiratnya, justru Allah akan memberikan kekayaan, bahkan dunia itu wahya rogimatun akan mengejar dia dalam keadaan hina. Jadi kalau dia sedang merendahkan diri lah dunia tehnya. Justru dunia itu akan mengejar orang yang berusaha
bertakwa atau berusaha dia itu beribadah gitu Ustaz, dalam keadaan hina. Jadi dunia teh ngudag gitu Ustaz, dan ya, dunianya merasa hina sampai mengejar manusia seperti itu. Nah, ini sahabat, luar biasa itu penjelasannya. Barang siapa orang yang mengejar dunia, maka kefakiran itu ada di depan matanya. Apa maksudnya? Ya, orang yang mengejar dunia itu selalu miskin, merasa miskin terus, bahkan merasa takut miskin, dan kemiskinan itu terasa sangat dekat. Beda dengan orang yang beribadah, dia jauh dari perasaan miskin, karena dia karena dia yakin bersama dia ada Allah yang Maha Kaya. Betul. Bahkan dunia pun akhirnya ngejar jinak-jinak merpati teh, merpati teh. Ya. Ayo nama lain merpati, jinak-jinak burung bondol, panjang teuing. Itu. Jadi itu luar biasa itu. Semakin kita kejar dunia, ya dunia akan pergi genit meninggalkan kita. Dan semakin kita tinggalkan dunia, maka dunia akan mengejar kita, menghinakan dirinya menghinakan diri untuk mengejar kita. Nah sekarang gini, Nandi, ingin mengejar dunia, ingin dikejar oleh dunia. Kalau ingin dikejar dunia, apa yang harus Nandi lakukan? Hah? Bukan, logis we, nu bahasa sehari-hari. Supaya kita dikejar dunia, tinggalkan dunia yang udah kurang. Benar tuh? Tapi kalau kita biarkan dunia kita kejar, itu dunia akan kita kejar, dunia akan meninggalkan kita. Sekarang pengen ditinggalkan oleh dunia, udah pasti ditinggalkan. Tapi pengen dikejar oleh dunia, tinggalkan dunia yang udah kurang, kan gitu. Sekarang kita semua sibuk. Kalau kata bahasa Ustadz Fahmi tempo hari, katanya kita teh ngan apa? Cenah orang teh ngan dahar, tapi geuning nu ditegana duit kan itunya. So, barang geus we dahar kan itunya. Itu bahasa yang sederhana sekali Ustadz Fahmi, luar biasa. Uangnya dimakan kali Ustadz, dituang. Eta katanya kan ari makan meureun sapiring moal salomari kan itu. Nah, jadi kita sering ingin dikejar dunia, gimana ya supaya kita dikejar, tinggalkan. Banyak kok laki-laki Judas juga dikejar gadis. Ada Judas tapi betul-betul memiliki karakter, memiliki keindahan, dikejar. Nah itu tadi. Jadi benar nggak tadi pernyataan saya kalau wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkanlah olehmu kebahagiaan akhirat. Jangan lupa kebahagiaan itu adanya di dunia. Kebahagiaan akhirat itu dicarinya di dunia, tidak di Garut. Ada Garut ke dunia kene. Badai ngeum ke Garut. Tapi sejauh bacaan saya yang pendek Ustaz, tafsir wala tansa nasibaka minad dunya itu iya sama seperti itu. Karena itu, ya. Ayat wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ayat mengenai Qarun Ustaz. Jadi Qarun yang lebih mementingkan, ketika yang ditanya, bukan mementingkan, mencintai Ustaz, lebih mencintai. Nahu ala ilmin indi, bahwa harta yang aku miliki itu hasil dari ilmuku, begitu kan. Beda dengan Sulaiman ya, ditanya dari mana kamu dapatin ini semua? Hadza min fadli rabbi, ini anugerah Allah. Sementara Qarun, Firaun ditanya dari mana kamu dapatkan ini? Ala ilmin indi. Hadza min ilmin indi, oh hasil karyaku. Sampai akhirnya ada pimpinan negara yang pengen disebut bapak pembangunan. Oh aing teh anu ngabangun kan itunya. Nah itu nggak boleh itu. Hampir semua kepala negara di seluruh dunia merasa dirinya pernah membangun bangsa negerinya, dan dia mengatakan ini karyaku. Semuanya, ya semuanya. Bukan hanya satu orang. Jadi betul. Semakin kita cintai dunia akan meninggalkan kita. Nah, bagaimana Ustaz memanfaatkan dunia untuk kebahagiaan akhirat menurut tafsir yang Ustaz baca? Begini, ada satu hadis yang nanti akan saya sampaikan dengan pembahasan hadis atau sanadnya, insyaallah mudah-mudahan. Satu hadis, kenapa Imam Al-Bukhari Ustaz jadi menyimpan hadis itu di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah menyimpan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis pertamanya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ilallahi wa rasulihi yusibuha aw imra'atin yankihuha.
atau yang semakna dengan itu ya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang terpotong. Hadis itu diterjemahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ustaz. Jadi maknanya itu bahwa niat kita itu menentukan kepada kehidupan kita. Termasuk niat kita dalam melakoni kehidupan maisah kita, Ustaz. Jadi apa sih yang membedakan antara perginya kita ke pasar dengan perginya orang non muslim ke pasar? Ya sama, pergi juga, Ustaz. Tapi yang membedakannya itu adalah aniyah. Sampai aniyah itu kata sebagian ulama sulusul amal, sepertiga amal, Ustaz. Sepertiga amal. Karena amal itu terbagi 3, yaitu amal hati, a'malul qulub, kemudian amal lisan, a'malul lisan, dan amal anggota badan, a'malul jawarih. Sehingga ketika niat ini penting, itu untuk menentukan bagaimana posisi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bacanya sama. Belajarnya sama, Ustaz. Ke pasarnya sama, ma'isyahnya sama, ada yang ke pasar, ada yang ngajar, ada yang ke jalan. Wah, banyaklah ma'isyah. Sama sebetulnya dengan non muslim, tapi yang membedakannya itu adalah niat. Sehingga niat ini tiada lain illa ibtigha'a wajhillah. Tiada lain untuk mendapatkan wajah Allah atau keridhaan Allah, Ustaz. Sehingga apa yang kita lakukan, bagaimana kalau kita melakukan kehidupan ini tanpa meniatkan untuk ibadah? Lebar, Ustaz. Lebar, Ustaz. Waktu ya. Buang waktu, padahal saya pergi, teman-teman juga pergi, kemudian teman-teman ke pasar, saya juga ke pasar. Sama aja sebetulnya dengan orang-orang non muslim. Yang membedakannya itu ya niat. Nah, inilah hal yang paling penting, Ustaz. Saya rasa demikian. Nah, jadi Wan, ente waktu itu niat jadi anggota legislatif, niatnya apa? Nah. Kalau niatnya ibadah, teruskan ibadah kan. Ya, betul. Tapi kalau niatnya cari kerja karena sekarang ini nganggur, nah itu niatnya beda deh. Ya. Betul. Pembeda. Karena itu apa yang menguatkan niat kita? Mulai semuanya dengan bismillah. Itu kata Rasulullah, kalau mau makan mulai dengan bismillah. Karena setan sangat suka sekali kita memakan sesuatu yang tidak halal, yang tidak pakai bismillah, artinya yang mubah. Kan seperti itu. Nah, sahabat, Masya Allah, miliki niat. Nah sekarang waktu itu niat Nana nikah mau apa? Enggak, itu harus jelas. Macut niat buat apa? Niat rumah tangga? Ibadah. Aina mungkin tuh sih niatnya ibadah bari istri lain kela mangelan. Tenan. Mungkin tuh niatnya ibadah tapi istri ditinggal-tinggalkan. Eta ibadah tuh mungkin lah kan itu ya. Nah jadi kalau mau niatnya ibadah, jalankan juga semua prosesnya. Betul. Kalau saya pergi ke pasar niatnya ibadah, Ustadz Ihsan pergi ke pasar belanja niat nama. Saya juga belanja tapi ibadah. Maka saya akan mengikuti syarat yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah tidak pernah nawar sampai 3 kali, lebih dari 3 kali. Mang sabara 200 150-nya tetiasa, 175-nya tetiasa, 185-nya tetiasa, beli atau enggak, kan itu ya. 3 kali Rasulullah. Ngetok pintu rumah juga 3 kali Rasulullah. Ngetrok sekali, ngetrok kedua, ngetrok ketilu, tidak ngagoler dirinya Rasul kan gitu. Itu 3 kali. Jadi saya akan belanjanya seperti apa yang Rasulullah lakukan. Terus saya berkendaraan niatnya cari nafkah, niatnya ibadah kan. Kira-kira berkendaraannya harus sesuai sunnah Rasul nggak? Terus kalau belok kanan pakai riting kanan itu sesuai sunnah Rasul nggak? Sesuai kaidah usul ya. Kaidah usul. Ada tubuh kamat bahwa adat aturan sudah disepakati bisa menjadi hukum. Betul. Bahwa lampu merah berhenti, ada polisi, tidak ada polisi itu berhenti. Ini lampu berem gitu kan. Terus pajak kendaraan kalau niatnya ibadah bayar karena itu sudah kesepakatan. Anu SIM nakalanggung. Ya SIM, sepakat. Saya suka greget gitu ya kepada mereka yang jalan ternyata tidak. Suatu saat saya kena tilang, bukan kena tilang, kena kecegat operasi razia kendaraan. Saya berhenti, saya lengkap surat-surat saya. Terus ada bapak-bapak ditanya SIM, abdi tegaduh.
Ditilang naon gitu-gitu ya ditilang bari ngasihin uang sama si polisinya teh. Dan hebatnya polisi menolak. Sama saya didegungkan bapak-bapaknya lebih muda dari saya. Ari maneh saya bilang gitu kan. Naon Pak cenah gitu kan. Naon Pak? Lain orang mengantri nyieun SIM teh. Ya kita ngantri susah-susah dites bikin SIM, dia enak aja jalan ngageleuyeng. Edun teu. Terus ada lagi yang akhirnya saya berdiri di situ kan. Ada orang, ya pajaknya cacan mayar, oh dia mau mendebat polisi. Ini kan bukan urusan kepolisian, wow, ini kan urusannya dengan perpajakan. Akhirnya saya samperin dia, Pak, urusan pajak rek polisi, rek perpajakan siapapun yang ngurus, Bapak sih ngerti. Kami tuh iuran jalan, Pak. Ari maneh meniti iuran yang jalan. Tuh bener pisan gitu kan. Akhirnya dia ngageter sendiri, bayar. Udah, akhirnya pergi ke tempat ada ya loket di situ yang untuk membayar karena razia di tempatnya gede, bayar di tempatnya, masya Allah. Jadi kalau kita memang niat, betul Ustaz. Apa namanya, innamal amalu binniyah, amal itu sangat tergantung pada niat. Tergantung pada niat apanya? Manfaatnya di akhirat. Perbuatan, semua perbuatan kita manfaatnya di akhirat sangat tergantung niat kita. Betul, hari ini. Ustaz. Bahkan gitu. Gini Ustaz, hadis tersebut itu disyarah kemudian oleh Ibnu Daqiqil Id. Kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id begini, bahwa apa yang kita minum itu bukan sekadar minum, apa yang kita makan bukan sekadar makan. Jadi walatan sanasi baka mina dunya, tafsirannya memang begitu Ustaz. Sejauh yang anak tahu saja. Walatan sanasi baka mina dunya itu kita melakukan kehidupan dunia, jangan ditinggalkan kehidupan dunia itu, tapi kita landasi manfaatkan untuk lahan ibadah kita. Sehingga ketika kita makan, oh kita tahu bahwa Allah itu memerintahkan makan dan minum walaupun hukumnya mubah. Kulu washrobu, oh begitu ya. Sehingga tidurnya kita pun jadi ibadah. Sesuatu yang berhubungan dengan kaitan keduniawian, maka itu menjadi ibadah bagi kita. Bahasa saya sekarang sudah saya rubah. Dunia ini adalah lahan kita untuk beribadah kan itu. Bahasa saya rubah dengan bahasa dunia ini tanaman kita untuk kita petik hasilnya di akhirat. Itu. Pengen ke surga, melak, ya, nanam. Pengen ke surga, pengen bahagia di surga, nanam. Pengen dapat bidadari di dunia, di surga, kebun hoyong. Ini catatannya, pengen dapat bidadari di akhirat, di surga. Caranya sederhana, jangan pernah sakiti wanita. Itu bisa dia, jangan pernah sakiti wanita. Sekarang gini, Mang Andi menyakiti istri, pantas tuh dapat bidadari di sana. Da bidadari nangis sarieun. Turutan Mas Bet, dia selalu membahagiakan wanita manapun. Kunaon Mas membahagiakan semua wanita supaya dapat bidadari di surga. Oh, itu juara itu. Betul ya Ustaz kita nya. Insyaallah. Iyalah. Nah itu. Nah sahabat, ini ada satu lagi yang menggelitik Ustaz. Yang selama kalau tadi tentang ini meluruskan kalimat wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat, jangan lupa nasibmu di akhirat itu bahagia tidaknya sangat tergantung kamu di dunia. Nah sekarang ada kalimat yang berkaitan dengan politik. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Ulil amrinya itu siapa? Kan gitu ya. Taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, caranya pelajari dari Rasul. Sok taati Rasul. Caranya mentaati Rasul, pelajari apa yang diajarkan oleh ulil amri. Jadi ulil amri itu bukan pemimpin yang disebut umaro. Ulil amri itu ustadz, ulama. Ya, taat kepada Allah, pada Rasul dan para ulama. Saya yakin sekali, kita belajar tentang Rasul dari siapa? Bagaimana saya bisa taat kepada Rasul? Dari guru-guru. Dari guru-guru. Siapa yang mempelajari tentang Rasul? Ulama. Jadi taat ke siapa? Kita ke umaro atau ke umaro atau ke ulama? Ulama. Menurut saya, ini sudut pandang saja sahabat di TikTok, Instagram. Menurut saya, taati Allah, oke. Caranya taati Rasul. Sekarang banyak orang merusak citra Rasulullah SAW, citra Arab. Dan siapa yang paling merusak citra Arab dan citra Rasul ini? Hollywood. Setiap film yang ada yang pakai sorban dari Hollywood pasti menghina Islam, pasti menghina Rasul,
pasti menghina orang Arab. Kenapa kenapa Hollywood menghinakan orang Arab? Supaya kita benci kepada Arab, supaya kita tidak cinta pada Rasul. Kalau tidak cinta pada Rasul, kira-kira kita bisa beriman nggak pada Allah? Rada hese karena kita percaya pada Allah itu dari Rasul. Oke. Kemudian, terus untuk tahu Rasul dari mana? Dari ulama. Gitu ya. Taati ulama kan itu. Nah, kalau ada kalimat berikutnya, mungkin setelah atiullah ati Rasul wa ulil amri minkum, kemudian wa atiu kitab. Mungkin taati kepada kitab ya, kepada sejarah, kepada ikra. Mungkin sebelumnya itu kita baca, kemudian kita taati ulama, kemudian ulama mengajarkan bagaimana Rasulullah, kemudian kita mentaati Rasul, Rasulullah mengajarkan bagaimana Allah inginnya. Oh ya udah, cara saya mencintai Allah gimana? Sholat misalnya. Sholatnya sesuai dengan contoh siapa? Rasul. Sholat duhur 4 rakaat. Oh enggak, saya mah sangat cinta. Urang mah cinta banget. Terus emang kenapa gitu? Saya mah sholat duhur 6 rakaat. Itu bener, kan itu ya. Oke, ikut Rasul. Terus tahunya Rasul mengatakan itu 4 rakaat kata siapa? Para sahabat. Dan terus yang ujungnya ulama. Jadi atiullah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulama menurut saya. Atau begini Ustaz, kalau begini, bisa nggak syarat seorang pemimpin itu bisa nggak ulama Ustaz? Atau begitu Ustaz? Seperti Umar bin Abdul Aziz yang memang secara hafalan hadisnya kan banyak. Dari kalangan pemimpin setelah Rasulullah juga ada yang bukan ulama. Ya betul. Bahkan ada yang tidak kenal agama. Ada gitu kan. Jadi menurut saya ulil amri itu bukan umaro. Bukan. Umaro mah bisa saja. Siapa saya hidup di Perancis, apa saya harus taat pada umaro saya? Di Perancis, entahlah. Kan di Perancis menghalalkan homoseks, LGBT. Terus di Perancis juga membiarkan orang menghina Nabi Muhammad. Saya nggak perlu taat. Kan gitu. Jadi ulil amri yang harus kita taat itu siapa? Ulama. Itu. Dan ulamanya siapa? Ari syarat ulama naon? Syarat ulama khasyatullah. Nah, itu. Khasyatullah. Jadi kalau betul-betul khasyat. Seperti tulisan Ustaz yang khasyatullah, yang tulisan Ustaz yang di broadcast, yang cukuplah wakafa bil ilmi, cukuplah menjadi seorang alim, dia takut kepada Allah. Betul. Siapa orang disebut orang yang punya ilmu? Orang yang disebut orang yang punya ilmu adalah orang yang cukup, orang yang takut kepada Allah. Itu sudah mau ilmunya bejibun, perpustakaannya 200 ruangan kumadinya ya. Kalau dia tidak takut pada Allah, dia belum berilmu. Jadi siapa yang disebut ulama? Yang khosyatillah. Siapa yang khosyatillah? Yang khosyatillah tuh ya orang yang hati-hati. Bahkan ketika saya ngobrol dengan Ustadz Ihsan, saya ngobrol dengan Nana, dengan Dika, dengan semua, saya ngobrol hati-hati karena saya takut kalian mendapatkan murka Allah. Itu. Jadi takut kepada Allah itu bukan saya takut kepada Allah saya sendiri, tapi semua orang yang berada di sekitar saya khawatir mendapatkan murka Allah. Itu. Saya takut Ustadz Ihsan punya masalah di perjalanannya, sepanjang perjalanan dakwah, kemudian mengeluh, dan keluhannya membuat dia tagiwur. Ya tagiwur apa ya? Keluhannya membuat dia sedang tidak mempercayai takdir Allah. Betul. Ya. Dan pada saat itu sedang tidak mendapatkan cinta Allah pasti. Nah, kita coba bantu siapapun saudara kita untuk tidak merusak akidahnya karena urusan kaleng-kaleng. Gara-gara urusan duit 100.000 saya wani ngabadog gitu kan, berani mencuri kan, jangan sampai terjadi lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Hanya karena urusan urusan istrinya sakit gigi sampai harinya bertengkar dengan istrinya gara-gara istrinya sakit gigi, terus suaminya tidak punya uang untuk pergi ke dokter gigi, kebetulan tidak di cover misalnya oleh BPJS. Sampai suaminya bilang, "Mah, ada ka dokter gigi teh kudu bulak-balik, teu bisa sabalikan." Nya ada saya aja bolak-balik. Naon hubunganna jeung sai? Mun teh nyambung bisa. Berarti ahli kias, istrinya ahli kias. Ahli kias eta jagoan bisa. Dan suami enggak boleh loh, siapapun di sini suami enggak boleh. Kalau istri sakit gigi, rasakan itu sakitnya.
hayati oleh kita nyeri sate. Nyeri pisan sakit gigi teh. Tolong bantu kalau perlu hariwasan dokter, dok nganjuk heula dok gitu kan. Kenapa tidak, ini istri saya sakit sekali dok, kasihan. Saya takut istri saya tidak khusyuk sujudnya. Saya takut istri saya tidak khusyuk takbirnya, tidak khusyuk doanya, karena selalu saja ketika dia berdoa langsung nyautan gitu kan. Seperti itu. Ini yang diwaspadai oleh kita, dan mudah-mudahan banyak lagi nanti dokter-dokter gigi yang mengikhlaskan waktu dan ilmunya ya untuk merawat mereka yang sedang beribadah. Amin. Itu. Ustaz, jatuh ini Ustaz sambil nunggu waktu adzan. Ingin tanya nih. Ada riwayat dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, gini Ustaz, berdoa kepada Allah. Abu Hurairah itu. Ini ngomong-ngomong tentang pemimpin Ustaz. Doanya gini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min imaratis sibyani was-sufahai, dari kepemimpinan Yang kekanak-kanakan dan orang bodoh. Apakah itu pantas untuk diucapkan hari ini atau gimana? Pantas, dan ini sepanjang hayat kita harus berdoa itu. Ya Allah, lindungi saya dari pemimpin kekanak-kanakan. Siapa? Pemimpinnya mangan aki-aki ngan kalakuan anak bebudakeun. Ya, kan si bianiah teh kekanak-kanakan, bukan anak-anak kan. Komo anak-anak, kekanak-kanakan aja tidak bisa. Tapi kan ada waktu itu seorang amir yang masih sangat muda, belasan tahun ya umurnya, ada ya. Ada. Raja Amir. Ada khalifah yang sangat muda tapi sikapnya dewasa, tidak sibiannya, tidak kekanak-kanakan. Nah ini yang kita berlindung kepada Allah ini dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Ada dewasa, pangkatna jenderal, tapi kelakuan siga budak TK. Misalnya anak-anak pantasnya apa? Parebut layangan, parebut mainan ya kan. Kemarin waktu pilpres di kita ada yang parebut nggak? Ada yang rebutan nggak? Rebutan kue. Rebutan suara. Sampai ada kecurangan parebut. Kekanak-kanakan sekali dia kan itu. Itu sudah kekanak-kanakan. Itu. Jadi bukan anaknya tapi kekanak-kanakannya ini. Terus dari pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh siapa? Pemimpin yang bodoh tuh bukan teu bisaeun mikir, bukan. Tapi keputusannya bodoh. Dan siapa yang keputusannya bodoh? Pemimpin yang tidak pernah memikirkan kemakmuran rakyatnya. Itu. Model ginilah. Di Indonesia ya, dengan sistem politik seperti ini, pemimpin milik rakyat atau rakyat milik pemimpin? Kenyataannya pemimpin milik rakyat karena rakyat yang memilih, betul? De jure-nya. De facto-nya kita diporotin untuk kepentingan kemudahan pemimpin memimpin. Kalau tidak ditambah 66% ini dalam pajak kendaraan, nanti dari mana negara bisa membayar hutang? Masalah lo. Ya, cek kurang teh. Harusnya pemimpin memakmurkan kita rakyat. Kan itu ya, bukan rakyat membantu pemimpin, bukan. Tapi rakyat yang bijak adalah rakyat yang mengiyakan, mangga ditambah 66% dalam pembayaran pajak kendaraan, mangga, supaya negara ini segera pulih, segera makmur. Itu rakyatnya baik. Kalau rakyatnya sudah baik, catat nih Dika. Kalau rakyatnya Dika sudah baik seperti itu, terus Dika berbuat zolim, kira-kira naonnya apa yang terjadi untuk Dika? Hukumannya luar biasa kan itu ya. Wahwa gosyun bisa dia. Wahwa gosyun. Tuh wahwa wus. Gosyun. Berbuat curang, pemimpin yang curang. Pemimpin yang curang di tengah-tengah rakyat yang bijak, luar biasa. Sudah disuruh kenaikan PPN untuk barang mewah 12%. Terus ditambah lagi pajak kendaraan minta sumbangan dari pajak kendaraan 66%. Hanya sekali aja tahun 2025 aja. Tahun 2026 enggak. Itu teh dianggap permanen weh. Jadi anger weh sakitu. Jadi ya sudah, kita teh sudah berbaik-baik kan itu ya. Itu kira-kira bodoh tidak? Bodoh. Tit. Ya. Enggak.
Jadi yang gini, emang bisa gitu bayar hutang? Bisa. Bangun regulasinya. Mana perusahaan dari Sabang sampai Merauke yang tidak benar izinnya? Coret semua, termasuk perusahaan asing. Usir semua. Langsung diambil, dinasionalisasikan menjadi perusahaan negara. Perusahaan milik negara kan itu. Dan hasilnya pakai bayar hutang beres. Bisa. Hanya sekarang mungkin belum berani ya, kita belum berani untuk mendelete perusahaan-perusahaan yang izinnya tidak beres. Misalnya perusahaan tambang batu bara. Tahu singkatan batu bara Ustaz? Apa Ustaz? Barang Tuhan bagi rame-rame. Ya mak, kena ku Ustaz cengi menyicambut nu kieu mah. Kan cengina kemana? Jadi ada kondisi yang betul tadi. Boleh nggak kita membicarakan di sepanjang hayat kita harus berdoa. Jangan, ya Allah lindungi kami dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Itu sikap kekanak-kanakannya aja tidak bagus. Komo guys, pemimpin yang di ruang kerjanya banyak mainan anak-anak, tak itu bahaya. Mobilan, naonnya, itu bahaya itu. Sibuknya nyawa mobilan kayak kan gitu ya. Hah? Nya anak raja mah bebas meureun. Tapi ayeuna geus lain anak raja, tapi yang jelas raja nu hayo we ngoprek cocokan di ruang kerjanya lain raja cek urang mah budak leutik kita mah. Seperti itu, Ustaz. Nah, baik sahabat Dik, sudah ya waktunya ya, sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya melihat dua ayat saja. Saya bersyukur sekali Ustaz Ihsan meluruskan ya apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat dan jangan lupa kebahagiaan akhirat itu adanya di dunia. Kemudian atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, taati Rasul dan para pemimpin di antara kamu. Pemimpin itu siapa? Menurut saya bukan umaro. Menurut saya ini ulama yang mengajarkan Rasul dan Rasul yang mengenalkan Allah. Seperti itu satu kesatuan itu. Kalau Allah, Rasul, terus Presiden nyambung tuh. Kalau di mata rantai kan nyambung tuh. Allah, Rasul, Presiden. Allah, Rasul, Gubernur. Allah, Rasul, Wali Kota nyambung tuh. Enggak nyambung. Allah, Rasul, ulama. Dan kesatuan ini akan membentuk karakter yang baik yang akan membuat rakyat menjadi soleh, mendukung pemimpinnya. Amin. Hartosnya mun rakyatna cari lepeng bisa ngedukung pemimpin dah hese. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.